Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang dimana beranggotakan 6 orang terdiri dari Nur Hayati Ramadhani, Anissa Salsabila, Nurzani Amelia, Rashmayana, Miftahul Jannah, dan Rastiwi. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan untuk unjuk kerja seorang pegawai dengan cara membandingkan sasaran hasil karyanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Elemen penilaian kinerja pegawai. 1. Performance standar. Standar yang jelas sebagai tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur dan berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur sehingga hasil yang diharapkan akan terlihat. 2. Kriteria for managerial. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu 1. Kegunaan fungsional bersifat krusial, karena hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan seleksi, kompensasi, dan pengembangan pegawai. Maka, hasil penilaian kinerja harus valid, adil, dan berguna sehingga dapat diterima oleh pengambil keputusan. 2. Valid atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja tersebut. 3. Bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan semata. 4. Sensitivitas kriteria menunjukkan hasil yang relevan saja, yaitu kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan kinerja. 3. Performance measures. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan, mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif. 4. Bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi, karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, dan promosi atau demosi, dan penempatan pegawai. Selanjutnya, klasifikasi metode dan tujuan penilaian kinerja pegawai. Klasifikasi penilaian kinerja pegawai ada 3. Yang pertama, pendekatan trait. Pendekatan trait adalah pendekatan penilaian kinerja yang lebih fokus pada orang. Pendekatan ini melakukan perangkin terhadap trait atau karakteristik individu seperti inisiatif, loyalitas, dan kemampuan pengambilan keputusan. 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini lebih fokus pada proses dengan melakukan penilaian kinerja berdasarkan perilaku yang tampak dan mendukung kinerja seseorang. Dan yang ketiga, pendekatan hasil. Pendekatan yang lebih fokus pada capaian dan produk. Adapun metode penilaian kinerja menurut Mondi dan Noy. Yang pertama, metode esai. Yang kedua, metode pengalaman penting. Yang ketiga, metode skala ranting grafik. Yang keempat, metode penilaian berjangka perilaku. Dan yang kelima, metode perbandingan. Dan yang keenam, metode manajemen berdasarkan tujuan. Nah, tujuannya, penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sasaran kerja pegawai. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Dalam penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
A. Jelas. Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. B. Dapat diukur. Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kualitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lainnya, maupun secara kualitas seperti hasil karena sempurna. Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. C. Dapat dicapai. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan PNS. D. Memiliki target waktu. Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam ukuran waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Kegiatan tugas jabatan. Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Angka kredit. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir-butir. Target. Setiap pelaksana kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Pejabat penilaian prestasi kinerja pegawai. Pejabat penilaian wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pejabat penilai sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon 5 atau pejabat lain yang ditentukan. B. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari jabatan penilai atau jabatan lain yang ditentukan. C. Pejabat penilai kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, PPK Daerah Kabupaten atau Kota sebagainya dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. D. Penilai dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian mulai bulan Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan. E. Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan secara langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai. F. PNS yang dinilai telah menerima hasil penilaian prestasi kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja. Dalam hal PNS yang dinilai dan atau pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh atasan pejabat penilai. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. H. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai. I. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai materi penilaian kinerja pegawai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.